Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Saiman Rosamsi, SPDMPD, dosen dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan video pembelajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya akan menjelaskan mata kuliah embriologi yang diikuti oleh mahasiswa semester ganjil, yaitu lebih tepatnya pada semester 7 dengan kode mata kuliah KK 21542873 yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan, mulai dari perkembangan dan pertumbuhan janin sampai ke janin tersebut siap untuk dilahirkan. Adapun CPL dalam mata kuliah ini adalah pertama, mengembangkan dan menerapkan pembelajaran biologi sekaligus menumbuhkan karakter secara reflektif dalam aktivitas akademik maupun sosial dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan kondisi lokal, serta menunjukkan integritas, tanggung jawab, dan kepemimpinan dalam menerapkan nilai-nilai Islam dan budaya Sunda. 2. Menguasai teori biologi yang komprehensif serta keterkaitannya dengan isu-isu global untuk membentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap permasalahan lingkungan serta mampu menganalisis secara ilmiah dan juga kritis. 3. Menguasai perkembangan terbaru sains dan teknologi relevan dengan pendidikan biologi sehingga terbentuk sikap terbuka terhadap perubahan dan komitmen sebagai pembelajar sepanjang hayat sehingga mampu berpikir kritis, berpikir reflektif, dan juga solutif dalam menghadapi berbagai tantangan. 4. Menguasai konsep komunikasi efektif lintas budaya, dinamika kerja tim multidisipliner, dan prinsip dasar kepemimpinan untuk membentuk sikap kolaborasi, empati, dan terbuka dalam bekerja sama sehingga mampu memimpin dan berkontribusi dalam pelaksanaan proyek bekerja sama, sehingga mampu memimpin dan berkontribusi dalam melaksanakan proyek pembelajaran dan pengabdian berbasis komunitas. 5. Menguasai prinsip-prinsip teknologi pendidikan serta konsep media, sumber belajar berbasis budaya lokal dan nilai Islam untuk membentuk sikap inovatif, inklusif, dan adaptif dalam merancang pembelajaran serta mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai media pembelajaran biologi secara efektif dan kontekstual. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini diantaranya yaitu adalah untuk CPMK 1, menganalisis konsep-konsep biologi perkembangan dengan sudut pandang keilmuan, religi keislaman, dan kearifan lokal Sunda, serta bertanggung jawab dan juga berdedikasi. CPMK 2 yaitu menganalisis biologi perkembangan hewan dan juga tumbuhan dari bentuk nutfah hingga terbentuk individu yang siap menjalani kehidupan lebih lanjut secara ilmiah dan juga kritis, serta menerapkannya dalam mengatasi persoalan terkait dengan munculnya persoalan tersebut di masyarakat. CPMK 3 menerapkan penguasaan konsep-konsep embriologi hewan dan juga tumbuhan dalam praktik-praktik prosedural secara berkelompok dan juga dalam suasana komunikatif, kolaboratif, empati, dan terbuka satu sama lain. CPMK 4 mencermati perkembangan sains dan juga teknologi terkait penerapan dan pemanfaatan pengetahuan mengenai biologi perkembangan dalam mengatasi persoalan yang muncul di masyarakat dengan sikap terbuka, reflektif, dan juga solutif serta berkomitmen sebagai pembelajar sepanjang hayat. CPMK 5 menelaah dan mengkritisi informasi perkembangan teknologi berbasis embriologi manusia dan juga hewan lain serta tumbuhan dengan sikap dan pikiran terbuka. CPMK 6 menerapkan prinsip-prinsip teknologi pendidikan serta konsep media dan sumber belajar berbasis budaya lokal dan nilai Islam sehingga inovatif,
inklusif, dan adaptif dalam mengembangkan rencana pembelajaran biologi yang efektif dan kontekstual. Mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan untuk perkuliahan, baik dilakukan secara daring maupun luring, dan juga 2 kali pertemuan itu digunakan untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester yang dilaksanakan melalui computer based test atau CBT. Program perkuliahan ini dilaksanakan dengan kerangka kerja Technological, Pedagogical, and Content Knowledge atau TPEK yang untuk bobot penilaian yang diterapkan. Demikian paparan mata kuliah embriologi yang juga terdapat di dalam RPS, dan selanjutnya adalah bagian proses pembelajarannya pada salah satu sub CPMK dalam mata kuliah ini yang akan dilaksanakan secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sudah semua masuk hari ini? Oke. Sebentar ya. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siap. Oke, sudah siap untuk kuliah hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan boleh dipimpin oleh KM-nya. Sebelum kita belajar, apa yang kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya. Oke, rekan-rekan semua, hari ini seperti apa yang sudah kita jadwalkan dan sudah terjadwal di dalam perkuliahan kita. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya. Namun sebelum itu, kita akan ada absen terlebih dahulu. Nah, teman-teman semuanya nanti persiapkan untuk daftar hadir ya. Oke, hari ini kita belajar untuk mata kuliah embriologi. Di pertemuan kelima ini kita akan mempelajari mengenai fertilisasi. Oke, ini materi sangat menarik ya, jadi tolong persiapkan semuanya dengan baik-baik dan tolong persiapkan untuk absensinya ya. Oke, kita mulai untuk absensinya terlebih dahulu. Silahkan boleh dikeluarkan. Oke, handphonenya disilahkan dikeluarkan dan silahkan untuk mengabsen terlebih dahulu. Oke, sudah? Sudah, oke. Jika sudah, nanti akan terekam sendiri absensinya. Nanti akan kita coba review di akhir. Teman-teman semuanya, sebelum kita mempelajari embriologi lebih jauh lagi mengenai fertilisasi, kita harus tahu terlebih dahulu, ya, apa itu capaian pembelajaran yang harus kita lalui atau harus kita lampaui dalam perkuliahan embriologi ini di semester ke-8 ya, di semester semester ke-7, dan ada CPL yang harus kita selesaikan, yaitu di pertemuan kelima ini ada CPL atau capaian pembelajaran yang harus diselesaikan, yaitu yang pertama adalah menelaah proses dan regulasi terjadinya ovulasi dan ejakulasi. Ovulasi dan ejakulasi, ya, ovulate dan ejakulat, ya, begitu. Kedua yaitu adalah menelaah fertilisasi eksternal dan internal pada hewan contoh. Jadi nanti akan kita berikan contoh hewan yang nanti kalian akan mengidentifikasi bagaimana proses fertilisasi dalam sebuah pertemuan antara sel telur dengan sel sperma tersebut, begitu ya. Kemudian yang ketiga dan ujungnya pada akhirnya kalian akan mengetahui yaitu atau menganalisis tahapan-tahapan proses fertilisasi pada berbagai jenis hewan. Ya, nanti kan kita akan berikan contoh jenis hewan apa saja. Contohnya kita dari si ursin atau bulu babi. Dari kelas vertebrate-nya biasanya kita menggunakan manusia. Ya, kemudian ada amfibi, ada apa lagi? Reptil, ada apa lagi?
Aves, begitu ya, dan feces, begitu ya. Ada beberapa contoh yang akan kita sajikan dan mungkin itu akan berbeda-beda, ya. Itu mungkin akan berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Nanti kita lihat. Oke, bisa kita lihat di sini ada contoh yang namanya ovum, ya. Ovum yang diovulasikan. Ovum itu apa? Ovum, ada yang tahu ovum? Sel telur. Kalau untuk sperma apa? Laki-laki dia punya sperma. Kalau perempuan dia punya atau sel telur, begitu ya. Nah, kita lihat di sini ada contoh ovum yang diovulasikan. Diovulasikan itu artinya dilepaskan, begitu ya. Ketika ovum itu sudah dewasa atau sudah matang, begitu ya, maka ovum itu nanti akan dilepaskan. Nanti akan dibebaskan, sama seperti halnya mungkin ketika kalian sudah menginjak dewasa, maka orang tua juga nanti akan membebaskan kalian memilih pasangannya masing-masing. Begitu ya. Nah, begitu juga dengan ovum. Ovum itu ketika dia sudah matang, sudah dewasa dan sudah siap untuk dia menghampiri pasangan hidupnya, yaitu apa? Sperma, begitu ya. Maka dia akan diovulatkan, akan dilepaskan. Begitu ya. Oke. Di sini ada contoh. Oke, yang pertama ini adalah contohnya si ursin atau bulu babi. Tahu bulu babi? Tahu kan, di zoologi invertebrata kalian dulu sudah pernah untuk kuliah lapangan dan melihat secara langsung mengenai bulu babi ini. Nah, kemudian yang keduanya, nah ini yang paling sering kita lihat yaitu adalah mamalia. Bukan dilihat sih, tapi sering kita dengar, begitu ya. Karena kan ovulasi kita nggak bisa melihatnya secara langsung, tetapi dan kita tidak pernah bisa akan merasakannya, begitu ya. Ketika sel telur tersebut sudah matang, maka sel telur tersebut akan diovulasikan. Nanti akan ada penjemputan. Oleh siapa yang dijemputnya? Oleh sel sperma. Nanti sel sperma ketika diejakulatkan, begitu ya. Sel sperma ketika diejakulatkan, maka dia akan menemui pasangannya, ya. Pasangannya siapa? Ya sel telur tersebut, ya. Dari ribuan sel sperma sekali ejakulat, dari jutaan sel sperma sekali ejakulat, dari miliaran sel sperma yang sekali diejakulatkan, luar biasanya Allah menciptakan kita semuanya. Hanya ada satu sel sperma yang nantinya akan berhasil untuk membuahi satu sel telur saja. Kenapa hanya ada satu yang bisa menemui secara langsung dan berhasil untuk membuahi sel telur dari miliaran sel sperma? Depi? Mungkin ketika prosesnya tersebut gitu untuk terjadinya fertilisasi banyak tahapan yang dilalui, maka di situ apakah salah satu sel sperma tersebut memiliki kekuatan sendiri gitu untuk menembus si sel telurnya? Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih Depi. Kemudian yang lain? Ada lagi Davina? Ya Pak, jadi kan dari sperma yang tadi sudah Bapak jelaskan diejakulasikan itu nggak semuanya bisa sempurna Pak, hanya sel sperma tertentu saja yang bisa menembus, dan yang bisa menembus itulah yang paling kuat Pak istilahnya. Oke, nah teman-teman semuanya begitu ya, tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman yang lain. Atau ada lagi satu lagi sebelah kiri, Shirley, kira-kira apa? Ya sama seperti teman-teman yang tadi sudah menjawab, karena sepemahaman saya pun sepertinya kenapa hanya satu sel sperma saja yang bisa berhasil menembus, karena memang sel sperma tersebutlah yang paling kuat gitu, yang bisa menembus tahapan-tahapan yang ada selama untuk masuk ke sel telur tersebut. Misal contoh, saya menggambarkan sebuah sel sperma. Oke, ini sel sperma. Kemudian ini ada sel telur. Oke, sel sperma itu ini yang normal. Ini yang normal. Oke, ini di dalamnya ada DNA. Kemudian ini ada ekor. Ini ada apa? Kepala. Ini leher. Dan ini ada ekor. Oke, bentuk sel sperma seperti ini yang normal. Ada kepala, leher, dan juga ekor. Khusus untuk manusia, begitu ya. Khusus untuk manusia, kepalanya itu oval. Maka yang menentukan laki-laki atau perempuan adalah
sel sperma atau dari pihak laki-laki. Tidak bisa sekarang perempuan atau laki-laki menyalahkan kamu ya nggak bisa menghasilkan anak perempuan. Nah itu salah. Padahal yang menentukan mah adalah laki-laki. Kenapa? Karena dia punya kromosom X dan kromosom Y. Nah ini kita lihat ya. Nanti kalian bisa lihat di dalam video animasi yang e-learning yang sudah saya berikan. Nanti di sana ada video yang bisa mengilustrasikan bahwasanya sel telur itu dapat diovulasikan. Ya ketika dia sudah matang. Kemudian, nah ini kita lihat tadi yang saya gambarkan, ini contohnya, ini bentuknya, ya, ini kepala, ada leher, ada ekor. Ini bentuk ragam dari sel sperma, macam-macam. Ada yang bulat, begitu ya, kepalanya. Kemudian ada yang, ini ada contohnya ada yang rabbit itu apa sih? Kelinci. Kemudian ada rat, tikus, begitu ya. Kemudian ada sapi, ada si ursin begitu dan beberapa contoh sel sperma yang lainnya. Satu kali ejakulat itu kurang lebih dari 200 sampai dengan 300 juta sel sperma. Begitu ya. Jadi kesempatannya sangat banyak teman-teman, rekan-rekan semuanya. Ya, kesempatannya sangat banyak untuk mereka itu bertemu. Kenapa? Dari 200 sampai dengan 300 juta sel sperma, maka yang bertemu hanya satu. Luar biasa ya, kita diciptakan itu. Hanya satu sel sperma yang dipertemukan. Karena sel telur tersebut tadi dikelilingi oleh 3 lapisan. Ada lapisan apa aja? Corona radiata. Terus ada Arsyad apa? Hah? Enggak apa-apa. Corona radiata. Ada zona pellucida. Terus satu lagi apa? Membran apa? Membran vitelin. Membran? Hah? Membran vitelin. Begitu ya. Ketika sudah bertemu seperti itu, ya berarti nanti terjadinya proses pembuahan. Berarti kesananya kalau sudah pembuahan berarti membelah. Betul kan? Dari satu sel sperma bertemu kemudian dibuahi begitu ya. Kemudian setelah bertemu nanti akan membelah dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dari 8 menjadi 16 dan seterusnya begitu ya. Sampailah menjadi morula, blastula dan gastrula dan siap untuk dilahirkan nantinya begitu ya. Sekarang menelaah proses regulasi ovulasi dan ejakulasi. Nah, sekarang kalian boleh berdiskusi silakan dengan kelompoknya masing-masing. Berdiskusi, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Boleh berkumpul? Silakan. Nah, balik aja. Oh, nanti saya bacakan. Nanti soalnya diskusinya ada di LKM ini yang saya bagikan ya. Oke, yang pertama kelompok pertama ini silakan. Sudah disediakan video, nanti silakan kalian tonton dan kalian analisis begitu ya. Kalian analisis video tersebut dan nanti akan dijelaskan. Oke, saya berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian menganalisis video tersebut. Videonya hanya 1 menit saja begitu ya. Nanti silahkan kalian untuk mendiskusikan dengan teman kelompoknya. Oke, aman? Kelompok ini diskusinya aman? Oke. Sudah ya, 5 menit sudah berlalu. Rekan-rekan semuanya boleh kembali lagi lihat lagi ke depan. Oke, sudah didiskusikan. Coba sekarang ada yang bisa menjelaskan. Yang pertama, hormon apa saja yang terlibat dalam proses ovulasi dan apa peran masing-masing hormon tersebut? Oke. Hormon apa saja? FSH dan LH. FSH dan LH. FSH itu bertugas untuk apa? Memicu ovulasi. Memicu ovulasi. Kalau LH? Salah Pak, LH yang memicu ovulasi. Oke. FSH sama UTI apa tadi? Merangsang pertumbuhan. Oh, merangsang pertumbuhan. Dia berperan. Jadi penentunya adalah apa? Hormon. Ya, yang menentukan bahwasanya nanti dia itu akan diovulasikan atau dikeluarkan begitu ya, dan ada peran penting hormon di sana. Kemudian, bagaimana perjalanan spermatozoa dari testis hingga diejakulasikan?
Ada yang mau menjawab? Bisa dari kelompok 1, 2, boleh kelompok 2. Pertama itu kan dari testis dulu. Ya. Tadi produksi di tubulus Seminiferus. kemudian di epididymis. Oke, pematangan sel sperma adanya di epididymis. Secara umum terdapat 3 fase dalam proses fertilisasi internal. Oke, ada yang bisa menjelaskan 3 fase tersebut? Penembusan yaitu spermatozoa mencapai saluran reproduksi betina. Kemudian Menyatu membran sel sperma terus? di sitoplasma. Ya. Kemudian aktivasi atau pembentukan zigot. Jadi terjadi reaksi kortikal mencegah polispermi. Oke, jadi ada 3. Nah, ini tadi saya sudah berikan ilustrasi begitu ya. Ini ada layer jelly, kemudian ada centriole, nukleus, akrosom. Akrosom ada di kepala begitu ya. Jadi ketika menempel ke dalam sebuah ovum, maka akrosom itu mengeluarkan cairannya, mengeluarkan enzimnya, dan dia akan menembus si lapisan sel telur tersebut begitu ya. Nah, ini kan satu-satu ya begitu ya. Kayak tembakan begitu ya. Ini kan kita bisa lihat ini ada butir-butir hijau di sini. Ini adalah akrosom. Keluar akrosomnya, kemudian dia akan menembus. Ketika sel telurnya sudah mendekat, kemudian dia menempel, kemudian dia masuk. Maka teman-teman semuanya yang masuknya tidak semua mulai dari kepala sampai dengan ekor. Tetapi yang masuknya adalah bagian DNA-nya saja atau deoksiribonukleat asidnya saja. Ya. Lalu ini kemana? Kepala, ekor, leher dan juga ekor, maka dia akan meluruh. Nah, inilah ilustrasinya seperti ini. Mari kita lihat di sini. Ya, kalau lebih jelasnya lagi, ini ada akrosom, kemudian nanti akrosomnya akan dikeluarkan, kemudian ini kepalanya akan menembus dan DNA yang di dalam ini nanti akan masuk ke dalam sel telur, lalu dia akan keluar begitu ya. Oke, tapi kalau sudah bertemu dan tiba-tiba tidak jadi atau tidak bertemu lah begitu ya, maka apa yang terjadi di dalam tubuh seorang perempuan? Menstruasi. Maka sel telur yang sudah tadi masuk 200 sampai dengan 300 juta tersebut akan meluruh bersama darah menstruasi dari seorang perempuan. Begitu. Itu kalau tidak terjadinya pembuahan. Kalau terjadinya pembuahan berarti kan tadi prosesnya ya. Ada yang namanya proses Kalau terjadi pembuahan berarti kan dia mulai dari sel telur dengan sel sperma, kemudian dia akan bertemu, akan bersatu mulai dari morula, kemudian dia akan menjadi blastula dan nanti akan menjadi gastrula dan akan menjadi embrio begitu ya. Ceritanya masih panjang. Ini kan baru kita fertilisasi. Baru pertemuan 5 kita baru membahas tentang fertilisasi. Masih ada beberapa pertemuan yang nantinya kita akan bahas sampai dengan di titik di mana dia siap untuk dilahirkan. Sebelum kita ke kesimpulan dalam proses perkuliahan hari ini, saya sudah menyediakan asesmen di dalam sebuah LMS e-learningnya, begitu ya. Silakan boleh diakses, ya. Silakan diakses, boleh sekarang silakan diakses. Terlebih dahulu siapkan handphonenya, siapkan laptopnya, begitu ya. e-learning.bio.ac.id, ya. e-learning.bio.ac.id. Kemudian di sana ada asesmen yang harus kalian isi, oke? Sudah dibuka? Sudah muncul? Sudah muncul? Sudah. Kalau sudah muncul, boleh silahkan kalian isi. Saya berikan waktu kurang lebih 5 menit karena hanya ada beberapa soal saja, begitu ya. Dan kalian silahkan isi. Nggak apa-apa. bio.elearning.unpas.ac.id. Ada? Nah, oke. Sudah ketemu, silahkan di pertemuan fertilisasi. Oke. Di pertemuan fertilisasi. Oke. Ya, silahkan diisi. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah
Teman-teman, nanti saya akan coba cek di dalam sistem saya sendiri hasil dari penilaian hari ini. Dan ini adalah terakhir kita simpulkan bahwasanya hari ini kita sudah membahas mengenai fertilisasi. Dan hasil akhir dari fertilisasi ini ada 3 poin. Teman-teman yang harus ingat, ada 3 poin dari hasil fertilisasi ini. Yang pertama, pemulihan jumlah diploid kromosom nanti akan ditentukan pada saat dia bertemu dengan sel telur dengan sel sperma. Separuh dari ayah, separuh dari ibu. Gak mungkin kan 100% dari ibu, gak mungkin 100% dari ayah. Maka hasilnya akan ada separuh dari ayah dan separuh dari ibu. Karena itu zigot mengandung kombinasi baru, kromosom yang berbeda dari kedua orang tuanya. Tentunya nanti akan menghasilkan produk yang baru, bukan sama persis dengan orang tuanya, tidak, tetapi mirip. Ya, makanya nanti ada tes DNA begitu ya. Kemudian yang kedua adalah penentuan jenis kelamin. Tadi saya sudah sampaikan, di mana yang menentukan adalah sel sperma atau dari ayah begitu ya. Kemudian sel pembawa kromosom X menghasilkan wanita atau XX, dan sel sperma pembawa kromosom Y menghasilkan mudghah pria atau XY. Karena itu jenis kelamin kromosom mudghah ditentukan saat pembuahan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah inisiasi pembelahan. Kalau tidak ada pertemuan antara sel telur dengan sel sperma, maka tidak akan ada pembelahan. Makanya diinisiasinya karena pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Begitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Tanyakan. Sebelum kita tutup, tanyakan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Shirley, Melan, boleh? Kalau misalkan sel telurnya itu dibuahi sama sperma yang abnormal, apakah itu bakal mempengaruhi dari pertumbuhan janinnya kah ya, atau dari pertumbuhan dari janin? Oke. Apakah ketika ada bentuk sel sperma yang abnormal begitu ya, kemudian dia bertemu dengan sel telur begitu, apakah mungkin dia akan ada sedikit kelainan? Apa? Kenapa? Kenapa kira-kira? Pak Jerin? Kenapa? Karena kromosomnya ada yang nggak sempurna, karena kromosomnya berbeda. Ada lagi? Satria, Davina? Beliana? Menurut saya sama bapak, kromosomnya tidak sempurna. Karena kromosomnya tidak sempurna. Ada lagi teman-teman yang lain? Nah, perjalanannya kalau tidak sempurna tadi kan ada yang mungkin akan sedikit kemungkinan dia bertemu dengan sel telur. Kenapa? Karena tadi sampaikan kalau yang dia tidak sempurna begitu ya, dia akan kalah dengan orang atau sel sperma yang sempurna. Ya, akan kalah dengan yang sempurna. Maka kecil kemungkinan akan bertemu dengan sel sperma, tapi mungkin nggak bisa saja kalau sudah Allah berkehendak, begitu ya. Kalau sudah berkehendak ya sudah. Tapi apakah nanti akan mengalami kelainan juga? Kalau pertumbuhan atau makanan yang atau nutrisinya tercukupi, ya mungkin bisa saja normal. Tetapi kalau nutrisinya semakin tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar tidak akan normal juga, begitu. Ya, oke, sudah cukup. Tadi saya bertanya pertanyaannya untuk pertemuan berikutnya, tapi materinya oke lah, nggak apa-apa. Ya, oke. Untuk minggu berikutnya, ya, kita akan membahas mengenai gastrulasi. Ya, gastrulasi ini silakan nanti kalian pelajari terlebih dahulu di rumahnya masing-masing. Ketemu lagi, kalian sudah siap dengan bahan materi untuk perkuliahan gastrulasi. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh ditutup pertemuannya. Silakan dengan doa, Satria. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan
ilmu yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa bertemu kembali. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.